Yud, apa kabar? Kalian masih di rumah aja kan? Perkenalkan, saya Felicia Valentine. Selama pandemi yang tak kunjung berakhir ini, banyak sekali hambatan, bahkan ditiadakan. Dari yang biasanya pergi ke sekolah, pergi kuliah, berangkat kerja, kini mereka harus bekerja dari rumah. Mereka harus berada di rumah selama pandemi ini. Tentu ini bukan hal yang negatif bagi beberapa orang, tapi bukan juga hal yang positif. Lantas, bagaimana kita harus menanggapinya? Nah, setelah ini saya akan menunjukkan ke kalian aktivitas apa saja yang saya lakukan selama pandemi di rumah saja. Di akhir video, saya akan memberikan nilai-nilai inspiratif yang saya temukan selama pandemi. Selama pandemi ini, aktivitas yang saya lakukan selain kuliah adalah membaca. Kapan saja? Saya membaca setelah kuliah berakhir, atau saat selesai mengerjakan tugas kuliah, atau saat waktu luang. Tidak hanya membaca buku novel, saya juga membaca lewat platform yang menyediakan layanan membaca. Seperti yang kita tahu, ada Webtoon, Wattpad, dan banyak lagi. Bagi saya pribadi, nilai-nilai inspiratif yang saya temukan selama pandemi ini cukup banyak dan beragam. Salah satunya, kita jarang punya waktu yang cukup untuk membaca. Bahkan sebagian dari kita tidak suka membaca. Padahal seperti yang kita tahu, membaca membuat kita melihat dunia lebih luas. Kita juga tahu, novel adalah sebuah karya dari seorang penulis. Seorang penulis adalah seorang manusia. Betapa kerennya seorang manusia dapat merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang penuh makna. A Journal of Plague Year karya Daniel Defoe merupakan salah satu novel yang menceritakan tentang wabah pandemi. Menakjubkan bukan mengingat tanggal dan tahun novel ini dirilis dan pandemi yang berlangsung sekarang. Beberapa penulis juga ikut serta menyumbangkan karya untuk melawan pandemi. Semua orang ikut ambil bagian dalam melawan pandemi. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Halo Krisanis, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat selalu ya, walaupun di rumah saja. Dengan kondisi seperti ini, kita tetap harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Walaupun tetap di rumah saja, kita harus mengisi kegiatan-kegiatan kita di waktu luang dengan kegiatan positif. Di sini, saya Sofi Elsa Dawi akan memperlihatkan kepada Krisanis semua apa hal yang saya lakukan waktu saya di rumah saja. Di waktu luang saya, biasanya saya akan menonton film. Film tersebut bisa dari negara apa saja, termasuk negara Korea ataupun negara Thailand. Karena saya menyukai hal-hal baru, maka saya akan mempelajari bahasa dari bahasa Korea dan Thailand tersebut. Selain mempelajari dari film, saya juga mempelajari dari YouTube ataupun aplikasi untuk belajar bahasa lainnya. Walaupun masih dalam tahap pembelajaran, setidaknya saya bisa mengetahui beberapa kata jika saya sedang menonton film tersebut. Di sini, saya akan memperlihatkan kepada Krisanis sekalian, saya akan memperkenalkan diri dengan dua bahasa tersebut. Dalam bahasa Korea, 안녕하세요, 저는 소피입니다. Dalam bahasa Thailand, Sawadika Dichanchu Sofika. Saya mempelajari bahasa Thailand dan bahasa Korea karena saya suka dengan negara Prancis, maka saya mempelajari bahasa Prancis. Di sini, saya akan memperlihatkan juga perkenalan diri saya dalam bahasa Prancis. Salut, je suis Zoe. Di sini, saya menulis catatan-catatan tiga bahasa tersebut. Sehingga, jika saya mempunyai waktu luang, saya akan membaca tulisan tersebut dan sambil mengingatnya. Dan ini adalah catatanku dalam bahasa Thailand. Sedangkan yang ini adalah catatanku dalam bahasa Prancis.
Dan menurut saya, bahasa yang mudah dipahami dalam 3 bahasa tersebut ialah bahasa Korea. Karena kebetulan saya suka sekali menonton film dan drama Korea. Bagi krisanis yang ingin mempelajari bahasa Korea, kalian bisa menonton drama Korea seperti The Hits ataupun When You Were Sleeping. Karena selain jalan ceritanya yang menarik, kalimat yang digunakan juga mudah dipahami sehingga bisa menambah kosakata bagi krisanis yang menontonnya. Krisanis, nilai-nilai inspiratif yang saya temukan dalam pandemi ini ialah walaupun kita berjauhan, kita tetap bisa berkomunikasi melalui telepon ataupun sosial media. Juga bisa dengan mengisi waktu luang kalian dengan nilai-nilai positif seperti saya, yaitu mempelajari bahasa asing. Krisanis, itulah hal-hal positif yang saya lakukan selama masa pandemi ini. Krisanis semua tetap jaga kesehatan ya. Sekian dari saya, terima kasih. Hai Krisanis, nama saya Mila Novita Irawan. Di sini saya mau menceritakan keseharian kegiatan produktif saya selama masa pandemi ini. Nah, kegiatan produktif saya di masa pandemi ini adalah berbisnis online. Sebelum saya mulai bisnis, saya selalu memfoto produk-produk yang akan saya jual. Lalu saya akan upload ke Shopee. Ketika kita memfoto produk, kita harus pastikan bahwa produk yang kita foto itu menarik sehingga banyak customer yang membeli produk kita. Ketika saya memfoto, saya harus memfoto sedetail mungkin agar customer tahu mana barang yang akan mereka pilih. Nah, ketika saya selesai memfoto, saya akan mengedit foto semenarik mungkin. Lalu saya akan upload ke toko online saya. Nah, setiap hari saya selalu mengecek toko Shopee saya apakah ada pesanan atau tidak. Nah, ini ada pesanan. Nah, sebelum kita meng-packing barang, saya biasanya mengedit kartu ucapan terima kasih terlebih dahulu. Nah, setelah saya mengedit kartu ucapan terima kasihnya, saya selalu nge-print kartu ucapan terima kasihnya. Tada, udah jadi kartu ucapannya. Nah, setelah itu saya memaking barang. Nah, ini saya harus memaking barang sekecil mungkin agar tidak terkena publikasi. Saya selalu memberi kartu ucapan terima kasih kepada para pembeli karena telah membeli produk saya. Nah, ini saya memberikan nomor resi untuk dikirimkan ke jasa pengiriman. Ini juga saya memberikan nomor resi juga. Nah, saya selalu memberikan kertas hati-hati barang mudah pecah agar barang yang dibawa ke jasa pengiriman aman sampai tujuan. Nah, bagi kalian berbisnis online, jangan lupa untuk selalu mengecek setiap harinya apakah ada pesanan atau tidak. Nah, ini saya sedang making barang. Seperti biasa, saya selalu memberikan kertas hati-hati barang mudah pecah agar bisa selamat sampai tujuan. Itu kegiatan produktif saya. Jangan lupa untuk selalu melakukan kegiatan produktif. Jadi Krisanis, nilai-nilai inspiratif yang saya dapat ketika masa pandemi ini itu adalah dulu banyak orang yang nggak suka masak, sekarang jadi bisa masak. Yang dulunya malas bersih-bersih rumah jadi bersih-bersih rumah, yang dulu malas olahraga jadi olahraga, dan yang paling berkesan buat saya adalah saya bisa berjualan bisnis online. Dulu saya nggak kepikiran untuk berjualan bisnis online, tapi ketika di masa pandemi ini saya jadi kepikiran untuk bisnis online. Terima kasih. Hai, apa kabar Krisanis? Perkenalkan, nama saya Melisa Leonita. Di tengah pandemi yang sedang kita lalui sekarang ini, saya seringkali menghabiskan waktu luang saya dengan menonton tutorial masak di YouTube dan mempraktekannya. Krisanis, nilai-nilai inspiratif yang bisa kita dapatkan dari pandemi ini adalah kita masih bisa melakukan hal-hal yang positif dan juga berguna meskipun kita masih di rumah saja. Misalnya dengan belajar memasak seperti saya. Selain untuk menghilangkan rasa bosan, tetapi juga bisa menambah skill yang kita punya.